Assalamualaikum anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga keadaannya sehat selalu ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baiklah, pembelajaran kita hari ini dengan tema lingkungan. Yang pertama, tempat hidup hewan. Kedua, tempat hidup tumbuhan. Yang pertama, tempat hidup hewan. Tempat hidup hewan itu berbeda-beda. Ada yang di darat, di air, dan ada juga yang di pohon. Nah, ini adalah hewan-hewan yang hidup di darat. Ada kambing, tikus, ular, kuda, sapi, gajah. Nah, dalam akuarium ada bermacam-macam ikan, kerang, kepiting, dan kuda laut. Hewan-hewan tersebut hidup di air. Ikan ada yang hidup di kolam, sungai, atau laut. Selain di darat dan di air, ada juga hewan yang hidup di pohon, contohnya burung. Burung membuat sarangnya di dahan pohon. Kelelawar pun biasa bergelantungan di dahan pohon. Sekarang, coba kamu perhatikan kata. Di manakah kamu menjumpai kata? Kata kadang-kadang ada di darat, kadang-kadang ada di dalam air. Kata hidup di dua tempat, yaitu darat dan air. Pada saat di darat, kata makan nyamuk. Dan pada saat di dalam air, kata makan hewan-hewan kecil di dalam air. Kata tidak bisa terus di darat. Jika kulitnya mulai kering, kata masuk ke dalam air. Kulit kata harus selalu basah. Kemudian yang kedua, tempat hidup tumbuhan. Tempat hidup tumbuhan berbeda-beda. Ada yang hidup di air, ada juga yang hidup di darat atau di tanah. Ini adalah contoh tumbuhan yang hidup di darat. Itu pohon jagung, bunga matahari, dan pepaya. Selain di darat, tumbuhan pun ada yang hidup di air. Contoh tumbuhan yang hidup di air yaitu teratai, eceng gondok, dan ganggang. Coba kamu perhatikan tumbuhan yang tumbuh pada batang pohon berikut. Di manakah tumbuhan tersebut tumbuh? Tumbuhan tersebut tumbuh pada pohon lain. Tumbuhan yang menumpang dan tumbuh pada pohon besar disebut benalu. Tumbuhan yang ditumpanginya disebut inang. Contohnya pohon yang menjadi inang itu pohon mangga dan jambu. Benalu merugikan pohon yang menjadi inangnya. Akar benalu menancap ke dalam batang inangnya. Akar benalu menghisap makanan dari inangnya. Selain benalu, tumbuhan lain yang tumbuh di pohon lain yaitu anggrek dan tali putri. Baiklah, untuk tugas di rumah, silakan anak-anak ibu kelompokkan tumbuhan di atas sesuai dengan tempat hidupnya. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.